Minggu lalu kita telah meneliti istilah baptisan dalam Alkitab. Kita telah melihat bahwa baptizo artinya membuat sesuatu dicelupkan ke dalam cairan dan kemudian dikeluarkan lagi. Atau singkatnya mencelupkan sesuatu ke dalam. Kemudian kita melihat perbedaan antara baptisan Yohanes dan baptisan air Kristen. Minggu ini kita akan membahas syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang ingin menerima baptisan Kristen. Syarat pertama dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37-38 yang mencatat reaksi orang banyak Yahudi terhadap khotbah Petrus pada hari Pentakosta dan petunjuk-petunjuk yang diberikan Petrus kepada mereka. Dan mendengar ini, mereka tertusuk hati. Juga mereka berkata kepada Petrus dan rasul-rasul lainnya, "Pria-pria, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Dan Petrus menerangkan kepada mereka, "Bertobatlah, dan masing-masing dari kalian dibaptiskan atas nama Yesus Kristus ke dalam pengampunan dosa-dosa kalian, dan kalian akan menerima pemberian Roh Kudus." Di sini sebagai jawaban atas pertanyaan, apa yang harus kami perbuat? Petrus memberikan dua perintah. Pertama, bertobat. Kemudian dibaptis. Kita telah melihat dalam bagian yang kedua bahwa pertobatan adalah respons pertama yang Allah tuntut dari setiap orang berdosa yang ingin diselamatkan. Oleh karena itu, pertobatan harus mendahului baptisan. Setelah itu, baptisan adalah meterai lahiriah atau penegasan dari perubahan batiniah yang dihasilkan oleh pertobatan. Kita berdoa. Tuhan, betapa istimewanya bahwa dalam hidupku, aku juga tidak hanya dapat untuk bertobat setelah Engkau memberi aku iman di dalam perbuatan Yesus yang sempurna dan telah genap bagiku, tetapi bahwa aku juga dapat memeteraikan ini dengan tanda lahiriah baptisan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu.
Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.